Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Cahya. Di video pembelajaran matematika kali ini akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Pada materi teorema Pitagoras, kalian akan mempelajari bagaimana cara menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, kita kenali terlebih dahulu apa itu teorema Pitagoras. Jadi, berdasarkan dalil yang dikemukakan Pitagoras, seorang matematikawan yang salah satu peninggalannya, yaitu teorema Pitagoras ini, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Atau secara sederhana, teorema Pitagoras dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana nilai C merupakan sudut terpanjang dari segitiga siku-siku. Pada gambar, segitiga di samping adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya atau sisi tegak adalah A dan B. Sedangkan panjang sisi miring atau hipotenusa adalah C. Misalkan segitiga ABC siku-siku di titik sudut C. Pada segitiga tersebut berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi lainnya. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari panjang sisi miring, kita dapat gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau nilai C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu, untuk mencari panjang sisi tegak, yaitu panjang sisi B, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Atau nilai B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Lalu untuk mencari sisi tegak lainnya, yaitu panjang sisi A, mencarinya dengan rumus sebagai berikut. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau nilai A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika kalian perhatikan, dapat terlihat perbedaannya, yaitu untuk mencari sisi miring, kedua sisi tegaknya dikuadratkan lalu kalian jumlahkan. Sedangkan untuk mencari masing-masing sisi tegak, yaitu dengan mengurangi sisi miring kuadrat dengan sisi tegak lainnya. Itulah cara mencari masing-masing panjang sisi pada segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Berikut sifat teorema Pitagoras yang perlu kalian ingat. Sifat yang pertama yaitu teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Lalu untuk sifat kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Agar lebih jelas cara menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, amati contoh-contoh penggunaan teorema Pitagoras berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Kita gunakan rumus teorema Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Masukkan nilai-nilai yang diketahui, nilai C atau sisi miring yang ditanyakan, berarti tetap kita tulis C kuadrat. Sama dengan kita jumlahkan masing-masing sisi tegak yang diketahui, yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah C kuadrat sama dengan 5 kuadrat yaitu 25 ditambah 12 kuadrat sama dengan 144. Maka 25 ditambah 144 hasilnya 169. Karena yang ditanyakan panjang hipotenusa atau pada gambar disimbolkan dengan huruf C, maka mencari nilai C bagaimana? C sama dengan akar dari 169 yaitu 13.
Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Contoh soal kedua, tentukan panjang A pada gambar di samping. Jika kalian perhatikan, maka panjang A merupakan salah satu panjang sisi tegak dari segitiga siku-siku tersebut. Kita gunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau jika kalian bingung untuk melihat gambar segitiga di atas, kalian dapat membuat bentuk lainnya, yaitu seperti berikut. Kita buat segitiga siku-siku tapi tidak mengubah nilainya. Siku-siku, lalu letak panjang A berada di sini. A, lalu untuk alasnya 2,1 cm dan sisi miringnya sama dengan 2,9 cm. Kita masukkan pada rumus, maka A kuadrat sama dengan 2,9 kuadrat sebagai sisi miringnya dikurangi dengan sisi tegak lainnya, yaitu 2,1 kuadrat. 2,9 kuadrat hasilnya 8,41 dikurangi 2,1 kuadrat sama dengan 4,41. Maka A kuadrat sama dengan 4. Sehingga nilai A sama dengan akar dari 4, yaitu 2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Contoh soal ketiga, perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah titik-titik sentimeter. Untuk menyelesaikan persoalan berikut menggunakan teorema Pythagoras, maka langkah pertama terlebih dahulu kita buat garis dari titik C yang tegak lurus dengan garis AB. Karena ingat kembali pada sifat teorema Pythagoras, yaitu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Misalkan titik potong dengan garis AB adalah E, maka terbentuk segitiga siku-siku BCE sehingga berlaku teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya yaitu digambarkan pada gambar di bagian bawah. Bagian yang diarsir merupakan segitiga BCE di mana dapat kita gunakan untuk mencari panjang BC menggunakan teorema Pythagoras. Lalu pada sifat teorema yang kedua, untuk menggunakan teorema Pythagoras minimal dua sisinya sudah diketahui. Kita mencari panjang BE terlebih dahulu, diperoleh dengan mengurangi panjang garis AB dengan DC, yaitu 33 dikurangi 25 sama dengan 8 cm. Jadi panjang BE sama dengan 8 cm. Selanjutnya, diketahui panjang BE sama dengan 8 cm. Lalu panjang CE kita ketahui memiliki besar yang sama dengan panjang BA, yaitu 15 cm. Kita tuliskan pada gambar panjang CE sama dengan 15 cm. Sehingga kita dapat mencari panjang BC dengan segitiga BCE yang siku-sikunya di titik E, yaitu BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Masukkan panjang CE sama dengan 15 dan panjang BE sama dengan 8. Sehingga 15 kuadrat sama dengan 225 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. Yaitu 225 ditambah 64 sama dengan 289. Sehingga panjang BC sama dengan akar dari 289, yaitu 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini mengenai teorema Pythagoras. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.